Pergi, kemana kamu pergi? Tentu saja, saya sedang mencari posisi tiang lampu. Mu Yun berkata langsung, yang dilarang di sini mungkin bukan pil, tentara sihir, atau sejenis formula. Jika kamu bisa mendapatkannya, itu pasti akan membantu kami. Jizian segera berkata, kamu gila, keluarga Chang, istana Xiaoyao, dan sekte Tianfeng. Aku baru saja melihat Li Daoming dan Ku Qiki. Apa yang Anda takutkan? Mu Yun berkata dengan percaya diri, saya telah mencapai bobot ke-7 dari kolom Tao. Sekarang, merekalah yang harus saya takuti. Begitu kata-kata ini keluar, Jizian menatap Mu Yun dengan wajah aneh. Dia ingin mengingatkan Mu Yun bahwa kamu baru saja mencapai tingkat ke-7, bukan tingkat ke-9. Terlebih lagi, bahkan jika mereka mencapai kondisi puncak Jiuxiong, seperti Changmu dan Changzu, masing-masing dari mereka adalah kondisi puncak Jiuxiong, dan terdapat harta karun di dalamnya. Mereka tidak bisa melawan Mu Yun jika mereka bekerja sama. Orang ini, apakah Anda ingin menyelesaikan semua orang ini hanya dengan memanfaatkan susunan jalan? Di sana, Mu Yun berdiri di atap dan melihat tidak jauh. Ada seberkas cahaya yang muncul dari tanah dan bersinar ke langit. Kata-kata itu jatuh, dan sosok Mu Yun muncul, dan dia sampai pada posisi berkumpul cahaya. Di sini, sudah ada 4 atau 5 orang berkumpul di sekitar tiang lampu. Tampaknya mereka berusaha mencari cara untuk membukanya. Melihat Mu Yun dan Jizian muncul, pemimpin itu menatapnya dengan tatapan dingin dan berkata dengan cemas, Jizian, aku tidak menyangka kamu ada di sana. Sejak kolom cahaya muncul, Ye Yin, Li Daoming, dan Ku Qiki tidak lagi menyembunyikan diri. Mereka memecahkan tiang lampu dan mulai mencari harta karun. Sekarang, melihat Jizian di sini, orang-orang itu jelas tercengang. Adapun Mu Yun, siapa yang tahu? Jizian memandang pemimpinnya, Chang Pengkiao. Apa? Chang Pengkiao berkata sambil tersenyum, apakah ini sulit? Apakah kamu ingin berdebat denganku? Fu Qinghao dan Ningqier dari sekte Tianfengmu juga ada di sini. Apakah kamu ingin aku menelepon dan menemuimu? Jizian mendengus dingin dan tidak peduli pada pria ini. Pada saat ini, Mu Yun melangkah keluar, tersenyum dan berkata, hadirin sekalian, pilar cahaya ini dilarang. Bisakah Anda memberikannya kepada saya? Mendengar hal tersebut, beberapa anak Chang tampak tercengang dan memandang ke arah murid pilar Tao 7 tingkat di depan mereka. Mereka hanya mengira pria ini adalah rombongan Jizian. Kepadamu, Chang Pengkiao tidak bisa menahan tawa. Melihat Jizian, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Jizian, apakah ini orang yang kamu ajar? Begitu dia mengatakan ini, Jizian terdiam. Mu Yun tersenyum dan berkata, tidakkah kamu ingin melepaskanku? Nak, kamu ingin mati. Di sisi Chang Pengkiao, seorang pemuda segera berteriak, ayo, biarkan saya melihat apa yang memenuhi syarat untuk Anda katakan. Ayo berikan kepada Anda. Kolom muda Tao memiliki 8 tingkat, memandang Mu Yun dan penuh dengan semangat membunuh. Kualifikasi, bisik Mu Yun, kualifikasinya adalah kalian orang Chang membunuh temanku, jadi aku ingin kau membiarkanku mati. Pemuda itu sangat marah sehingga dia langsung bergegas keluar. Mu Yun tidak menghindarinya. Ketika dia menggoyangkan telapak tangannya, roh jahat yang mengerikan di tubuhnya muncul. Boom, raungan terdengar, dan kedua tubuh itu bertabrakan, tetapi hampir sesaat, telapak tangan Mu Yun langsung menghancurkan dada pemuda di depannya. Puff, darahnya muncrat, dan tubuh pemuda itu mundur 100 kaki. Pria itu memuntahkan darah, setengah berlutut di tanah, bergumam dan tidak tahu harus berkata apa, sampai pada akhirnya dia kehabisan nafas. Kini, yang lain tampak lebih buruk lagi. Bagaimana, bisa begitu? Kamu ingin mati? Chang Pengkiao benar-benar marah dan langsung menembak. Mu Yun juga tidak sopan. Dengan telapak tangannya, formula kibawaan memadat, momentumnya pecah, dan deru teror bergema. Boom, ledakannya terdengar lagi. Chang Pengkiao mundur kali ini dan menatap Mu Yun dengan ngeri. Bagaimana mungkin? Dia adalah 9 pilar alam Tao. Meski kekuatannya tidak sebaik Changmu dan Changji, tidak ada seorang pun yang menjadi lawannya di alam yang sama kecuali dua orang ini. Tapi saat ini, dia berhasil dipukul mundur oleh Mu Yun. Bisakah kamu memberikannya padaku? Mu Yun berkata lagi, kamu bermimpi. Chang Pengkiao benar-benar marah. Saat dia menggenggam tangannya, sepotong tongkat baja hitam halus mengembun. Pergi ke neraka. Ketika suara gemuruh terdengar, dia memegang tongkat hitam dan memotretnya tepat di depan Mu Yun. Boom,
Gelombang teror menyebar. Tangan Muyun menjadi telapak tangan. Rumus kibawaan berhasil. Ketika satu telapak tangan diayunkan, kekuatan Tao meledak dan meningkat 9 kali lipat. Setelah Muyun mencapai bobot ke-7 kolom Tao, formula kibawaan juga berhasil mencapai bobot ketiga. Kekuatan tinju kibawaan, telapak tangan kibawaan, dan seterusnya meningkat 9 kali lipat. Dan ini juga merupakan tempat paling mendominasi dari formula kibawaan. Kekuatan telapak tangan meraung, dan Chang Pengkiao menemukan bahwa kekuatan Tao di tubuhnya melonjak, yang tidak sebaik Muyun. 7 level lebih kuat dari 9 levelnya. Ini luar biasa. Dasar bajingan. Chang Pengkiao benar-benar marah. Muyun juga membuang pikiran main-mainnya. Begitu dia menunjukkannya, kekuatannya pecah. Bang! Tanda jari itu dengan mudah mematahkan alis Chang Pengkiao. Darah mengucur, dan yang lainnya benar-benar tercengang saat melihat pemandangan ini. Dari awal sampai akhir, Muyun seperti bermain dengan Chang Pengkiao. Pergi. Beberapa tokoh segera melarikan diri. Jizian maju dan berkata, jangan berhenti. Changmu, Chang Jiong ada di sini. Mereka berlari untuk memberitahu Changmu dan Chang Jiong bahwa mereka takut bertempur selanjutnya. Tidak ada, Muyun berkata sambil tersenyum, bukan hanya Changmu dan Chang Ji di sini, tapi Li Daoming, Ku Qiki, Ye Yin, dan Fu Qinghao dan Ning Qier. Petik 2. Jika Changmu dan Chang Zu bisa, aku tidak bisa menelan nafas ini, datanglah kepadaku. Belum diketahui secara pasti siapa yang hidup dan siapa yang mati. Jizian mau tidak mau mengacungkan ibu jarinya dan berkata, bagaimana kamu bisa mencapai alam beruas 7 dari kolom Tao? Menurutku kamu tampaknya telah mencapai alam beruas 9. Keduanya tidak mudah untuk dihadapi. Muyun tidak banyak bicara. Faktanya, pembagian alam, yang dulunya 9 tingkat dan 9 tingkat, memiliki satu kesamaan. Pada tahap awal, 1, 2 dan 3. Jangka menengah, 4-6. Nanti, 7-9. Di antara 2, 3 menjadi 4, 6 menjadi 7, terdapat perubahan promosi yang berbeda dari level lainnya. Muyun, yang berada di kondisi 6, masih sedikit merepotkan menghadapi 9. Namun, promosi ranah 7 kali lipat adalah rentang yang besar. Menghadapi ranah 9 kali lipat, itu bisa diselesaikan dengan mudah. Namun, dalam menghadapi Changmu, arogansi pengambilan keputusan Chang Zu mungkin lebih merepotkan. Tapi, Tianjiao adalah yang diharapkan Muyun. Hanya ketika Tianjiao benar-benar terbunuh, kita dapat menelan dan memurnikan darah, memasukkan esensi, qi, dan roh ke dalam tubuh, dan kemudian membalikkan perintah besar kehidupan, yang dapat meningkatkan takdir kita sendiri. Faktanya, dalam perjalanannya, Muyun membunuh orang-orang ini, yang benar-benar membawa perbaikan nasibnya sendiri. Tetapi pengaruhnya sangat kecil, baik bakat mereka sendiri maupun bakat dari 9 kaisar kehidupan sangat mendominasi dan kuat, dan bakat dari talenta ini terlalu lemah. Di saat yang sama, di sisi lain, Changmu bersama beberapa orang kepercayaannya mencoba membuka seberkas cahaya. Saudara Changmu, ini buruk, seorang murid berlari kencang dan berkata dengan wajah terkejut. Bagaimana rasanya menjadi ceroboh? Di sisi tubuh Changmu, wajah Chang Yu tampak murni dan bersih, dan dia memarahi dengan dingin. Saudari Yuyan, wajah murid itu jelek dan berkata, Chang Pengkiao terbunuh. Apa, sekarang, Chang Yuyan dan Chang Xiaozu sama-sama cantik dan terpana. Chang Pengkiao memiliki kekuatan yang sama dengan mereka. Bagaimana dia bisa dibunuh? Tidak mudah bagi Li Daoming dan Ku Qiki untuk membunuh Chang Pengkiao. Semua orang di Crystal Palace ini dan belum pernah melihat perang yang mengguncang bumi. Siapa yang melakukannya? Seorang pria muda bersama Jizian. Jizian juga ada di sini. Chang Yuyan dan Chang Xiaozu keduanya adalah anak muda yang melihat ke depan dan berusaha sekuat tenaga untuk melanggar larangan Changmu. Changmu berkata perlahan, bukan orang biasa yang bisa membunuh Pengkiao. Tahukah kamu, orang-orang yang kembali menggelengkan kepala. Tapi orang itu hanyalah pilar dengan 7 tingkat. Kini, Changmu juga tampak tercengang. 7 pilar yang berat, bagaimana mungkin? Kakak, tiba-tiba, di depan Changmu, seberkas cahaya terlarang robek. Sebuah gulungan diambil dari kolom cahaya dengan telapak tangan Changmu. Chang Yuyan dan Chang Xiaozu berkumpul. Changmu, bagaimana kalau sekarang? Tinggalkan itu. Changmu berkata dengan lemah, ada banyak kolom cahaya terlarang di sini,
dan semua kolom cahaya terlarang adalah harta berharga. Belum lagi kolom alam Dewa Tao, sangat menarik bagi alam Dewa platform Tao, dan larangannya tidak terlalu kuat, yang bisa dipatahkan. Jika perhatianmu teralihkan untuk terlibat dengan Ji Ziyan dan orang itu sekarang, itu akan memberi keuntungan pada Li Daoming, Ye Yin, dan Ku Qi. Peng Qiao sudah mati, bahkan jika kita membunuh anak itu sekarang, itu tidak ada artinya. Lebih baik kita menghadapinya nanti. Beberapa orang mengangguk mendengar pidato tersebut. Di saat yang sama, di sisi lain, Chang Jiong bersama Chang Qiyun juga membuka larangan kolom lampu. Chang Ji, pada saat ini, Chang Qiyun mendatangi Chang Jiong yang melanggar larangan dan berkata, Peng Qiao terbunuh. Terbunuh, langit tampak lesu. Siapa yang melakukannya? Aku hanya mengenal pemuda yang bersama Ji Ziyan, tapi aku tidak tahu siapa orang itu. Chang Ji mengerutkan kening. Masa muda dengan Ji Ziyan. Siapa itu? Jaga ketertiban dan biarkan orang-orang kita berkumpul. Yah, kematian Chang Peng Qiao diwariskan di Istana Kristal sebesar itu. Namun, tidak ada yang memilih untuk menemukan Mu Yun dan Ji Ziyan. Harta paling berharga dalam larangan kolom cahaya telah menarik perhatian semua orang. Adapun siapa yang membunuh Chang Peng Qiao sudah mati. Prioritas utama adalah memanfaatkan waktu untuk melanggar larangan kolom lampu dan memasukkan harta karun ke dalamnya. Jika Anda tidak merusaknya, orang lain akan merusaknya. Mu Yun dan Ji Ziyan juga melanggar larangan saat ini. Mereka bekerja sama dan mencoba untuk segera membuka larangan tersebut, namun gagal dalam waktu yang lama. Setelah upaya lain yang gagal, Ji Ziyan mengerutkan kening dan berkata, kalau tidak, ganti yang lain. Terlalu sulit untuk menembus kolom cahaya terlarang. Coba lagi. Mu Yun juga berkeringat di keningnya saat ini, namun semakin sulit melanggar larangan tersebut, semakin membuat Mu Yun merasa bahwa hal tersebut luar biasa. Boom, sinar cahaya tetap tidak bergerak saat ini. Larangan ini, tidak seperti yang pertama, tidak akan melawan. Tetapi dapat menelan semua serangan Mu Yun tanpa ada semprotan air. Mu Yun terus mencoba, tapi Ji Ziyan berhenti. Mu Yun terlalu gigih, butuh banyak waktu. Kalau tidak, kakak. Namun, ketika Ji Ziyan berbicara lagi, Mu Yun menggoyangkan telapak tangannya dan bahkan menggunakan segel gelap hidup dan mati secara langsung. Pada saat ini, kolom cahaya akhirnya mulai pecah. Ketika kolom cahaya dipecah, ia memiliki cahaya jernih yang menyebar ke sekeliling. Saya hanya melihat sebuah manik tergantung di area terlarang, memancarkan cahaya cian dan bersinar. Di dalam manik tersebut, sepertinya ada nafas yang sangat tajam, yang akan keluar kapan saja dan memotong nyawa orang. Ini, peninggalan Dao Yuan. Ji Ziyan terlihat sangat terkejut. Peninggalan Dao Yuan, Mu Yun juga pernah mendengarnya. Beberapa orang kuat mungkin telah mempelajari seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya dalam hidup mereka. Di antara seni bela diri ini, selalu ada satu atau dua atau beberapa, yang sangat kuat dan familiar. Bahkan bisa dikatakan sudah mencapai ranah. Seni bela diri ini adalah yang paling familiar bagi yang kuat sepanjang hidup mereka. Melalui beberapa metode rahasia, pencaksilat ini dapat digambarkan sebagai peninggalan dengan sari darah sebagai penuntunnya. Ini disebut peninggalan Dao Yuan. Peninggalan tersebut hanya mempunyai satu khasiat, yaitu ilmu silat dapat diperoleh. Begitu terintegrasi, mereka bisa langsung mempraktikkan rumusan pencaksilat yang dipelajari para pendahulunya dengan sukses. Hanya saja, memadatkan peninggalan Dao Yuan memerlukan metode rahasia, dan memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk kekuatan para penyintas. Jika Anda belum begitu paham dengan penguasaan formula seni bela diri, mustahil untuk mengukir peninggalan sumber Tao. Mu Yun memegang peninggalan Dao Yuan di tangannya dan terlihat tidak yakin. Ji Ziyan melihatnya dengan hati-hati dan berkata dengan takjub, itu pasti peninggalan Dao Yuan tingkat Dao Jue kelas 2. Mu Yun, kamu benar sekali. Bagi yang berlatih pencaksilat di kuil Tao, sangat merepotkan untuk mencari rumus kelas 2 terlebih dahulu. Kedua, mempelajari rumus kelas 2 membutuhkan waktu dan kendali penuh, yang lebih bergantung pada bakat. Namun, saat ini, jika Mu Yun menelan peninggalan sumber Tao secara langsung setelah mencapai alam dewa platform Tao, dia dapat langsung mengontrol formula Tao kelas 2, dan dia dapat mencapai tingkat kelezatan daripada hanya mengetahui bulunya. Singkirkan peninggalan Dao Yuan, Mu Yun memandang Ji Ziyan dan berkata sambil tersenyum, lanjutkan. Ya, 2 angka, lanjutkan ke posisi berikutnya. Istana kristal besar,
dalam larangan Taoisme, penuh dengan harta berharga yang membuat murid-murid di tingkat alam Dewa Pilar Tao ini menjadi sangat panas. Namun, kami juga secara bertahap menemukan bahwa di dalam penutupan ini, hanya ada harta paling berharga yang bermanfaat bagi Pilar Tao dan platform Tao, tetapi bukan harta paling berharga yang sangat berguna bagi Laut Tao dan bahkan bagi permintaan Tao. Tuhan, itu tidak masuk akal. Kakak, di depan kolom lampu terlarang, Mu Yun dan Ji Ziyan memecahkan lampu terlarang lagi. Di kolom cahaya, pistol panjang berwarna cian gelap muncul. Perangkat jalan kelas 2, Ji Ziyan tampak kedinginan saat melihat pistol panjang itu. Dengan beberapa pengalaman lagi dalam melanggar larangan, tidak ada kerenggangan antara dia dan Mu Yun. Pada saat ini, telapak tangan Mu Yun memadatkan pola Tao. Di telapak tangan, angin menderu dan roh jahat yang mengerikan muncul. Senjata roh Pina, sebuah pemikiran muncul dari hati Mu Yun. Mu Yun, bolehkah aku mendapatkan senjata ini? Ji Ziyan tampak sulit untuk menyerah dan berkata, saya menggunakan pistol. Ji Ziyan juga tahu bahwa sebagian besar upaya untuk melanggar larangan dilakukan oleh Mu Yun. Sebelumnya, keduanya juga bekerja sama untuk melanggar 3 larangan. 1 pil diberikan padanya. Saat ini senjata panjang ini merupakan senjata kelas 2. Ji Ziyan sangat senang melihat seorang pemburu dan sulit dikendalikan. Kamu adalah seorang pendekar pedang dan tidak terlalu sering menggunakan senjata. Tentu saja, kualitas senjata ini tidak rendah. Jika kamu menyerahkannya kepada Zhongmen, kamu akan dapat menukar puluhan ribu batu sumber Tao dengan membantumu berlatih. Ji Ziyan melanjutkan, tapi, baiklah, ini dia. Dengan lambaian telapak tangan Mu Yun, Pina Linggun jatuh ke tangan Ji Ziyan. Setelah mengambil senjata panjang, Ji Ziyan masih sangat bersemangat. Dia memandang Mu Yun dan berkata, terima kasih banyak. Mu Yun melambaikan tangannya dan tidak berkata apa-apa. Mereka terus mencari kolom cahaya terlarang dan berjalan di istana kristal sebesar itu. Ratusan kaki jauhnya, seberkas cahaya menjulang ke langit dan bersinar terang. Sepanjang Gong Avenue, belok kiri dan kanan, dan mereka sampai di halaman. Di luar halaman, ada pola Tao yang berwarna-warni. Melihat pemandangan ini, Ji Ziyan tidak dapat menahan diri untuk berkata, masih ada susunan Tao yang utuh di sini. Mu Yun maju. Setelah survei, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, ini bukan sisa susunan Tao di istana Changjing, tapi seseorang mengatur ulang. Tampaknya seseorang telah memimpin dalam pelarangan halaman. Bagaimana kalau kita pergi dulu? Pergi apa? Mu Yun berkata sambil tersenyum serius, siapapun yang ada di sini adalah musuh kita. Mu Yun datang ke gerbang halaman dan pola Tao di telapak tangannya mengembun. Sekarang dia tahu lebih banyak tentang susunan Tao daripada sebelumnya, tetapi dia tidak berkali-kali lebih kuat. Selama kurun waktu tersebut, pemahaman dan kajian terhadap catatan-catatan dalam surat-surat susunan Tao membuatnya semakin memahami pola-pola Tao dan misteri susunan Tao. Sekarang, kendali Mu Yun atas susunan Tao tingkat pertama belum pernah terjadi sebelumnya. Sepertinya ada Master Arai Tao kelas 1 di dalam. Mu Yun menggoyangkan telapak tangannya dan menyerbu ke dalam arai. Kakak, susunan jalan rusak, dan segel gandum di gerbang halaman robek saat ini. Wah, saat berikutnya, suara menerobos udara tiba-tiba terdengar, dan Ling berlari memukulnya secara langsung dengan pedang. Mu Yun menggoyangkan telapak tangannya. Tinju vitalitas bawaan. 1 pukulan meledak, dan kekuatan Tao yang mengerikan pecah, dan segera bergegas menuju pedang Qi. Boom! Suara robekan terdengar. Langkah Mu Yun mundur dan seluruh orang tersandung. Orang yang bergerak juga mundur saat ini. Suara terkejut terdengar, dan wanita yang memegang pedang itu memandang keluar rumah sakit dengan aneh dengan postur langsing dan wajah cantiknya. Ji Ziyan, Ning Qier. Pada saat ini, Qi dan darah Mu Yun di tubuhnya jatuh. Dia tertangkap basah dan menderita kerugian. Ji Ziyan melihat Ning Qier dan segera bersenandung, sebagai murid sekte Tianfeng, saya adalah anjing keluarga Chang bersama Fu Qinghao. Ning Qier mendengar kata-kata itu, tetapi berkata sambil tersenyum, kamu salah, Ji Ziyan. Kamu dan adikmu Ji Yunxuan adalah murid sekte Tianfeng, tapi Fu Qinghao dan aku bukan. Kami diadopsi oleh warga negara Chang dan dikirim ke sekte Tianfeng. Ji Ziyan tampak kedinginan. Pada saat ini, sesosok tubuh keluar dari halaman lagi. Itu kamu, Fu Qinghao, mengenakan gaun panjang,
meledak dalam kemarahan yang mematikan ketika dia melihat Mu Yun. Mu Yun, kembalikan nyawa kakakku. Fu Qinghao tidak mengucapkan sepatah kata pun dan langsung mengambil gambar. Mu Yun tersenyum dingin dan tidak takut sama sekali. Pada saat ini, Ning Qier memandang Jizian dan berkata sambil mencibir, coba saya lihat, monumen Feng Xiang adalah yang keempat. Kekuatan apa itu? Bunuh kekuatanmu. Jizian mendengus dan memegang pistol panjang berwarna perak. Jizian, apakah kamu pikir kamu adalah adikmu? Ning Qier tidak takut sama sekali dan langsung bergegas keluar. Boom, raungan itu segera meledak, dan keempatnya bertarung di sekitar aula. Istana Changjing terbuat dari bahan yang luar biasa. Belum lagi alam dewa pilar, yaitu alam dewa platform Tao dan alam dewa laut Tao, yang juga sulit dirusak. Ketika keempatnya bertarung, kekuatan Tao muncul. Dasar bajingan, di antara gerakan Fu Qinghao, keganasan dan roh jahat muncul di seluruh tubuh manusia. Dia ingin melahap Mu Yun hidup-hidup. Kamu lebih seperti bajingan menjadi murid sekte Tianfeng di bawah perintah keluarga Chang. Mu Yun mencibir. Faktanya, dia hanyalah pendatang baru di sekte Tianfeng, dan dia tidak memiliki rasa memiliki yang kuat terhadap sekte Tianfeng. Tapi sekarang, Wang Xinya telah menjadi salah satu dari 5 wakil kepala sekte Tianfeng. Para murid yang mengkhianati sekte Tianfeng dibantai, yang dianggap menyelesaikan beberapa masalah bagi Wang Xinya. Tapi Jizian, sebagai murid sekte Tianfeng, membenci pengkhianat seperti Fu Qinghao dan Ning Qier. Namun, Fu Qingxuan dibunuh oleh Mu Yun, dan Fu Qinghao sangat membenci Mu Yun. Menghadapi orang-orang yang penuh dengan niat membunuh pada dirinya sendiri, Mu Yun tentu saja tidak perlu ragu. Pedang penyeberangan dosa berkelap-kelip dan membunuh dengan satu pedang. Sajak pedang Tianming ditampilkan. Pedang itu seperti membelah langit dan bumi. Cahayanya terkondensasi dan roh jahat menekan. Suasana hati Kendo meletus pada saat bersamaan. Memotong, Mu Yun meminumnya dalam-dalam, dan energi pedang yang mengerikan pecah. Boom, pedang panjang itu sekuat naga dan mengaum seperti harimau. Itu langsung menabrak Fu Qinghao. Tidak ada tinju dewa, tampaknya udara di sekitarnya akan keluar. Di bawah benturan keras tersebut, banyak orang merasakan perubahan di seluruh istana Changjing. Itu hanya benturan antara tinju dan ilmu pedang, yang membuka dunia, tapi langsung menjatuhkan Fu Qinghao kembali. Pilar itu beratnya 7, pilar jalan itu beratnya 9. Dalam pertarungan, yang tinggi dan yang rendah menonjol. Fu Qinghao memandang Mu Yun dengan ngeri. Bagaimana bakatnya? Di seluruh sekte Tianfeng, hanya Wu Junfeng dan Li Sixin yang bisa menahannya. Namun saat ini, hal itu justru ditekan oleh Mu Yun. Mu Yun memegang pedang, mengarahkannya ke Fu Qinghao dan berkata dengan acuh tak acuh, aku paling membenci pengkhianat dalam hidupku. Sepatah kata jatuh, dan Mu Yun menukik ke bawah dengan pedang. Buka dunia, gambarlah yin dan yang, pecahkan langit, langit dan bumi berubah. Jurus pedang 4 gaya, di tangan Mu Yun, melepaskan roh jahat yang mengerikan. Dengan berkah dari suasana hati Kendo, Mu Yun secara bertahap menekan Fu Qinghao dan meninggalkan luka pada Fu Qinghao dari waktu ke waktu. Di sisi lain, Jizian bertarung dengan Ning Qier. Untuk sesaat, hasilnya seri. Tetapi ketika Ning Qier melihat Fu Qinghao sebenarnya ditekan oleh pemuda bernama Mu Yun, wajahnya jelek. Bagaimana mungkin? Kekuatan Fu Qinghao sangat jelas baginya. Hanya Wu Junfeng dan Li Sixin yang bisa menandingi Qinghao di seluruh kolom Tianfeng Tao. Tapi saat ini, Fu Qinghao ditekan oleh Mu Yun. Selain itu, apakah Ning Qier atau Fu Qinghao sendiri, ada perasaan bahwa Mu Yun sedang bermain dengan Fu Qinghao dengan 4 gerakan pedang. Brengsek, Fu Qinghao sangat marah dan meraung, Mu Yun, aku akan memotongmu. Setelah minum, tubuh Fu Qinghao dipenuhi cahaya. Melihat adegan ini, Mu Yun juga mengerti bahwa orang ini harus menggunakan keahlian. Aslinya, Fu Dong. Setelah meminum sepatah kata pun, tubuh Fu Qinghao muncul dengan cahaya cian yang tak ada habisnya. Bau teror memenuhi udara. Wajah cantik Ning Qier dan Jizian berubah saat ini. Mu Yun, hati-hati. Jizian segera berteriak, ini adalah kartu terbawah Fu Qinghao. Da King Tian Fujue menggunakan esensi darah dan jiwanya sendiri sebagai dasar kekuatannya dan keluar. Kamu tidak akan terlalu terlibat. Namun, Jizian belum menyelesaikan perkataannya. Ning Qier telah dibunuh dengan pedang saat ini. Mu Yun memandang Fu Qinghao saat ini, seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya biru, dan wajahnya tenang.
Da King Tianfu Jue. Bagaimana mungkin anak yang sombong seperti Fu Qinghao tidak memiliki sarana untuk melindungi hidupnya? Sekarang, Fu Qinghao tidak tahan dengan ledakan formula pedang Tianming miliknya, dan akhirnya menunjukkannya. Namun hal itu membuat Mu Yun bersemangat untuk mencobanya. Suara menderu terdengar, dan suasana mengerikan pun terjadi. Di depan tubuh Fu Qinghao, pola Tao Rune memadat, dan pola rune berkumpul menjadi segel rune. Segel rune tampak seukuran telapak tangan, tetapi ketika segel rune mengembun, tampaknya ia memiliki kekuatan ledakan yang mengguncang bumi yang sangat mengerikan dan pecah. Boom! Dalam sekejap, suara gemuruh terdengar di seluruh. Nafas teror menyelimuti langit dan bumi. Dan kekuatan kekerasan ini memenuhi udara, yang juga mengejutkan Tian Jiao di seluruh istana Changjing. Apa yang telah terjadi? Mereka baru saja merasakan bau perang. Tapi sekarang, ini sangat berbeda dari sekarang. Itu formula Fu Qinghao, Da King Tianfu. Changmu telah merasakannya dari kejauhan. Da King Tianfu Jue. Apa yang terjadi dengan Fu Qinghao? Pergi. Pada saat ini, Changmu juga berhenti memperhatikan larangan kolom lampu di depannya dan langsung membawa orang pergi. Chang Pengkiao sudah mati. Dia bisa menunggu dan membalaskan dendam Chang Pengkiao. Tapi untuk saat ini, Fu Qinghao tidak mungkin mengalami kecelakaan. Fu Qinghao dan Ningqier adalah mata-mata yang dibudidayakan oleh keluarga Chang setelah bertahun-tahun bekerja keras. Tujuannya adalah untuk menjadikan mereka tinggi di Sekte Tianfeng dan memata-matai keluarga Chang. Sekarang Changzu memiliki 3 tuan. Sekte Tianfeng, Klan Chang, Istana Xiaoyao. Nampaknya jika kedua belah pihak tidak hati-hati maka mereka akan saling terjebak, namun nyatanya jika tidak hati-hati maka mereka akan saling terjebak. Oleh karena itu, keluarga Chang tidak hanya mengirimkan mata-mata ke Sekte Tianfeng, tetapi juga orang-orang yang ditanam oleh keluarga Chang di Istana Xiaoyao. Di saat yang sama, di sisi lain, Chang Ji juga terlihat kedinginan. Ada apa dengan Fu Qinghao? Bilah lampu di depannya akan segera rusak. Ini mungkin merupakan harta karun yang kuat. Bahkan Da King Tianfu Jue telah ditampilkan. Pasti dalam bahaya nyawa. Di sisinya, wajah Chang Qiyun jelek dan berkata, di sini, siapa yang bisa membunuhnya? Chang Jiong memarahi, pergilah. Larangan itu akan segera dilanggar, saudara Chang. Retak apa? Chang Jiong berteriak, retak. Fu Qinghao sudah mati. Semuanya sia-sia. Kerumunan itu pergi satu demi satu. Namun di sisi lain, Li Daoming dan Ku Qiki dari Istana Xiaoyao sama sekali tidak terburu-buru. Itu Fu Qinghao. Ku Qiki melihat ke seberang udara dan tidak bisa menahan tawa, di Istana Changjing ini. Selain kamu, seseorang dapat memaksa Fu Qinghao untuk menunjukkan formula Fu Langit Biru yang besar. Petik 2. Li Daoming mengangkat alisnya dan berkata perlahan, Chang Yunding, Chang Yunlaut, Wu Junfeng dan Li Sixin bisa melakukannya. Bukan Chang Yunding dan Chang Yunhai. Ku Qiki berkata dengan tegas, menurut orang-orang di sekitar Yeyin, Fu Qinghao adalah mata-mata keluarga Chang di Sekte Tianfeng. Li Daoming mencibir, orang Chang sangat licik. Saya tidak bisa memiliki mata-mata Chang di Istana Xiaoyao. Ku Qiki berkata lagi, ya, tapi tidak mungkin. Istana Xiaoyao dan Sekte Tianfeng adalah pintu sekte. Lebih mudah untuk menempatkan mata-mata, tidak seperti keluarga Chang. Meskipun keluarga Chang juga menyerap orang-orang dengan nama keluarga lain, hanya sedikit dari mereka yang berperan sebagai intinya. Yang benar-benar penting tentang fondasi keluarga Chang adalah tanggung jawab mereka yang bermarga Chang. Istana Xiaoyao tidak mencoba mengirim mata-mata ke keluarga Chang di masa lalu. Mungkin itu berita, hanya saja kecerdasan yang gagal atau didapat sama sekali tidak berada pada level inti. Inilah keuntungan keluarga. Li Daoming kemudian berkata, jangan khawatir, kematian Fu Qinghao juga merupakan kerugian bagi keluarga Chang. Mari kita lanjutkan. Ya, di sisi lain, Changmu dan Changzu bergegas ke halaman tempat Mu Yun bertarung dengan Fu Qinghao. Namun, ketika mereka menggiring puluhan anak Chang untuk datang, mereka melihat pemandangan di depan mereka, namun mereka konyol. Di luar pelataran, banyak terdapat istana-istana di sekitarnya yang rusak di permukaan tanah. Pada saat ini, seluruh tubuh Fu Qinghao berlumuran darah, dengan bekas pedang di mana-mana, dan dipegang oleh seorang pemuda. Wajah Changmu dan menjadi dingin dan berkata, siapa kamu? Mu Yun memandang Changmu, tetapi berkata sambil tersenyum, kamu tidak tahu siapa aku. Changmu mengerutkan kening.
Aku membunuh adikmu Chang Feifei. Mu Yun berkata sambil tersenyum, sekarang, apakah kamu tahu siapa aku? Begitu dia mengatakan ini, Chang Mu menatap Mu Yun dengan sedikit ketakutan. Itu kamu, Mu Yun. Pada saat ini, Chang Jiong memandang Fu Qinghao, yang setengah mati, dan terpana melihat kekuatan Mu Yun, tetapi menunjukkan bahwa dia masih kedinginan dan berkata, Mu Yun, jika kamu membunuhnya, kamu harus mati. Mengancam saya, Mu Yun, memegang rambut panjang Fu Qinghao di satu tangan dan pedang untuk melintasi kejahatan di tangan lainnya, mencibir, coba lagi. Saat ini, Ning Qier tidak lagi terikat dengan Jizian. Dia terengah-engah, wajahnya agak pucat, dan jatuh ke sisi Chang Mu dan Chang Su. Ini mengerikan, Mu Yun sangat buruk. Fu Qinghao, yang menunjukkan langit birunya yang besar Fu Jue, juga tidak mampu menahan 7 Mu Yun dari kolom Tao. Jantung Kendo. Ilmu pedang Mu Yun telah mencapai kondisi misterius. Itu saja. Formula rahasia yang digunakan oleh Mu Yun untuk meningkatkan kekuatan Tao-nya bahkan lebih menakutkan, yang sepenuhnya menutupi kesenjangan antar alam. Ning Qier hanya merasa bahwa hanya kuil Tao yang bisa menaklukkan Mu Yun. Hati-hati, Ning Qier berkata perlahan, formula anak ini sangat buruk, dan kekuatan Tao tidak ada habisnya. Sulit untuk dihadapi. Kayu Chang dan Chang Ji berdarah dingin. Jika tidak mudah untuk mengatasinya, itu hanya 7 tingkat pilar Tao. Chang Jiong berkata lagi, Mu Yun, jika aku jadi kamu pintar, aku akan melepaskan Fu Qinghao. Jika kamu membiarkan dia pergi dan pergi dari sini, kami tidak akan mengejarmu. Kali ini, kami tidak akan membunuhmu. Kamu masih mengancamku. Pedang Cross Sin dekat dengan leher Fu Qinghao. Mu Yun mencibir, aku tidak memberitahumu. Aku benci orang yang paling mengancamku. Sebuah kepulan, silangkan pedang. Kepala Fu Qinghao terbang lurus ke atas. Tubuh tanpa kepalanya jatuh ke tanah. Bajingan, kamu ingin mati. Chang Jiong sangat marah. Di sela-sela kata-katanya, Chang Jiong memegang pisau lebar di tangannya. Tenda pisaunya menyapu dan memotong lurus Mu Yun. Hanya melihat pembunuhan Chang Jiong, Mu Yun tidak bersembunyi dan langsung bertemu dengan boom. Bau perang yang mengerikan segera pecah. Tapi kemudian, banyak orang terkejut saat mengetahui bahwa Mu Yun benar-benar tidak normal. Bahkan jika Chang Jiong menembak, dia juga ditekan. Ning Qier segera berkata, Chang Mu, lakukanlah. Chang Mu mengerutkan kening. Dalam menghadapi pilar Tao berwas 7, mereka harus bertarung bersama dengan 2 Tianjiao teratas dari keluarga Chang. Itu terlalu memalukan. Ning Qier bersenandung, bagaimana menurutmu Chang Jiong? Kamu, lebih baik dari Fu Qinghao. Fu Qinghao dibunuh olehnya, dan kalian berdua mungkin bukan lawannya bersama-sama. Kini, Chang Mu tampak kedinginan. Suara rendah ketenaran terdengar. Di tangan Chang Mu, cahaya pedang panjang menyala. Tanpa ragu-ragu, dia langsung bergegas keluar, 4990. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Ning Qier kemudian memandang Jizian dan melihat ketiga Tianjiao lainnya dari keluarga Chang. Chang Qiyun, Chang Yuyan, Chang Xiaozu. Ketiga orang ini juga merupakan pilar Tao 9 tingkat, dan mereka tidak jauh lebih lemah darinya. Kalian bertiga, bersamaku, bunuh Jizian dulu, lalu bantu Chang Mu, Chang Jiong, dan bunuh Mu Yun. Meskipun Chang Qiyun mematuhi Chang Mu dan Chang Ji, mereka enggan menghadapi perintah Ning Qier. Belum, Ning Qier berteriak, Fu Qinghao dibunuh oleh Mu Yun. Apakah kamu tidak tahu keseriusan masalah ini? Jizian tidak akan mati. Jika dia kembali ke Sekte Tianfeng, identitasku akan terungkap. Pada saat itu, rancangan keluarga yang telaten akan gagal. Chang Qiyun melangkah keluar. Pada saat yang sama, puluhan orang Chang lainnya di sekitar, memandang dengan iri. Jizian tidak punya masalah menghadapi Ning Qier sendirian, tapi menghadapi begitu banyak orang, masalahnya besar. Chang Qiyun, Chang Yuyan dan Chang Xiaozu lebih lemah dari Ning Qier, tetapi bersama-sama, dia tidak bisa menolak. Di sisi lain, Mu Yun juga melihat adegan ini dan ekspresinya menjadi dingin. Rumus pedang, Sua-sua, Tianming, potong satu pedang pada satu waktu, buka langit dan bumi, tarik yin dan yang, belah langit dan bumi menjadi 4 pedang. Potong secara langsung dan selesaikan sekaligus. Kayu Chang dan Chang Jiong, keduanya terjatuh ke belakang dan wajah mereka berubah.
Kekuatan 4 pedang hampir membuat ki dan darah mereka gegar otak. Mu Yun mengambil kesempatan ini untuk mengulur waktu. Sua-sua, dalam sekejap, ribuan baris keluar, dan suaranya menderu. Susunan Tao, wajah Chang Mu dan Chang Ji berubah. Anak ini benar-benar mampu mengatur susunan Tao. Pada saat ini, Chang Jiong membunyikan apa yang dikatakan dan dimarahi Fu Qinghao, Kayu Chang. Jadi begitu, saat ini, baik Chang Mu maupun Chang Zu tidak akan terus ceroboh. Kekuatan Mu Yun terlalu kuat, telapak tangan Chang Mu digenggam, dan ada bau kuning yang menyengat di telapak tangan tersebut. Ji Ziyan merasakan nafas panas yang berdebar-debar dan menyebarkannya tanpa terlihat. Bagaimana mungkin? Wajah Ji Ziyan bergetar. Mu Yun, hati-hati. Ji Ziyan berkata, itu adalah cermin api Dewa Enam Yang, harta paling berharga dari keluarga Chang. Enam Yang Sen Hu Jian. Saat ini, Mu Yun telah mengatur susunan bintang minggu ini. Di telapak tangan Chang Mu, cahayanya menyatu dan terlihat samar-samar. Tanda api heksagonal melepaskan cahaya api yang mengerikan dan naik ke langit. Mu Yun, kamu sendiri ingin mati. Chang Mu sangat marah dan meraung ke seluruh dunia. Boom! Pada saat berikutnya, dalam 6 yang api ilahi Kam, naga api bangkit dari tanah. Naga api setinggi 6.000 kaki melayang di atas seluruh halaman, dan raungan memekakkan telinga keluar dari mulut mereka. Momentum ini saja membuat Mu Yun merasakan penindasan penuh. Ketika kekuatan susunan bintang besar pecah pada hari Minggu, Ji Ziyan berhasil melarikan diri dan mendatangi Mu Yun. Lalu dia berkata, 6 api ilahi yang Jian adalah senjata Tao kuno berkebangsaan Chang, hampir berada di level 4 tingkat. Hampir 4 kelas. Di Changzhou, harta karun tingkat ini seharusnya berada di tangan yang kuat di wilayah Dao Haisen. Ji Ziyan berkata lagi, ini benar-benar tidak bagus. Ayo pergi. Menarik. Mu Yun mencibir, bagaimana aku bisa melakukan itu? Meskipun ini adalah instrumen Tao yang kuat, apakah Chang Mu memiliki cukup ki, darah, dan kekuatan jiwa untuk melepaskan semua kekuatan instrumen Tao ini? Ji Ziyan buru-buru berkata, ini tentu saja tidak mungkin, tapi meski begitu, jika kamu bisa mengerahkan kekuatan penuh dari 1 atau 2 benda ini, Chang Mu sudah cukup untuk menghadapi master tingkat pertama dan kedua dari platform Tao dengan 9 tingkat. Dia bisa melakukannya, aku juga bisa. Mu Yun melanjutkan, kamu bekerja sama dengan barisanku dan bertarung dengan mereka. Aku akan menjaga hutan Chang dan punggungan Chang. Bayinya diantar ke pintu, jangan sia-sia. Mendengar ini, Ji Ziyan hanya merasa Mu Yun sudah gila. Tanda api ilahi 6 yang adalah harta paling berharga dari keluarga Chang. Sungguh luar biasa kayu Chang bisa dihadirkan kali ini. Saat ini, Chang Mu jelas tidak mampu menekan hati pembunuh Mu Yun. Dia harus membunuh Mu Yun. Tapi Mu Yun masih ingin merampok harta orang lain. Pedang penyeberangan dosa muncul di tangannya. Mu Yun memandang Chang Mu dan berkata sambil mencibir, Chang Mu, instrumen Tao terbaik dari kelas 3, yang mendekati kelas 4, bisakah kamu mengendalikannya? Mendengar ini, Chang Mu berkata dengan dingin, itu cukup untuk membunuhmu. Hanya 1 tiang jalan dengan 7 beban, mencoba menjungkir balikkan sungai dan laut. Hanya bisa dikatakan bahwa Mu Yun terlalu banyak berpikir. Pedang melintasi dosa ada di tangan. Mu Yun tidak takut saat ini. Hati menjadi tenang pada saat ini, dan mata Mu Yun penuh dengan semangat membunuh. Saat pedang diayunkan, roh pedang yang mengerikan memobilisasi kekosongan dan bergerak ke sana. Potong manusia. Pedang keluar, udara bergerak, dan kehampaan bergetar. Pemotongan kehidupan seperti ini bahkan lebih mengerikan setelah Mu Yun mencapai Mut Hati Kendo. Dengan 1 pedang, pedang itu seperti naga, mengaum dan mengejar 6 naga api panas. Ledakan, di 4 penjuru langit dan bumi, nyala api tersebar, dan seluruh istana Changjing sedikit bergetar saat ini. Banyak murid melihat sekeliling dengan wajah pucat. Apa yang sedang terjadi? Pedang Chong Tianqi bertabrakan dengan naga api. Tubuh Chang Mu juga mau tidak mau mundur beberapa langkah saat ini. Apa rumus ini? Samar-samar, ada perasaan menyatu dengan potensi langit dan bumi. Memanfaatkan tabrakan antara Mu Yun dan Chang Mu, Chang Jiong tiba-tiba terbunuh, dan sosoknya sangat cepat. Keluar, Mu Yun berbisik dan memotong pedang panjang itu. Pedang ki yang mengerikan keluar dari langit. Ah! Jeritan terdengar. Chang Jiong awalnya melambaikan instrumen Tao untuk menahan serangan Mu Yun, tetapi pedang ki yang mengerikan langsung melucuti daging dan darah anggota tubuhnya, dan bahkan jiwanya terluka parah. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini,
Mu Yun juga tercengang. Orang biasa bisa memotong rangkap 3. Ketika dia berada di alam rangkap 3, dia bisa memotong dan membunuh 7 kali. Sekarang pedang ini ditampilkan dalam 7 tingkat. Tingkat 8 dan 9 tidak dapat menghentikannya. Ia bahkan bisa membunuh Dao Tai. Tapi saat ini, Chang Mu memegang peringatan api Dewa 6 Yang, tapi dia dengan keras kepala memblokirnya. Bahkan jika Chang Mu tidak bisa melepaskan semua kekuatan aslinya, itu tetap saja mengejutkan. Kedua belah pihak kagum dengan kekuatan masing-masing. Chang Mu mengatupkan giginya dan memegang tangannya, dan darah mengalir keluar. Darah esensi yang berdetak berkumpul di 6. Yang Shen Hu Jian. Darah esensinya bahkan mengambil asal-usul jiwa Chang Mu sendiri. Matahari mulai terbenam, raungan bergema di seluruh istana. Di dalam 6 api dewa yang jian seukuran telapak tangan, naga api terlempar keluar dalam sekejap. Naga api itu, seperti mantra, diintegrasikan ke dalam tubuh Chang Mu dalam sekejap mata. Saat berikutnya, pipi, tangan, dan posisi terbuka Chang Mu dipenuhi dengan naga api. Dengan tangan kosong, seluruh kecepatan Chang Mu meledak hingga ekstrim, langsung mendekati Mu Yun. Mati, sebuah pukulan dilempar dan suara gemuruh terdengar. Mu Yun mengepalkan telapak tangannya dan mengepalkan tangannya. Ledakan, tabrakan itu meledak. Tubuh Mu Yun mundur dan jatuh ke bumi. Sebelum Mu Yun berdiri, Chang Mu sudah menyelam ke sini dan langsung menepuknya dengan telapak tangannya. Ledakan, Mu Yun terkena pukulan keras, tetapi ada cahaya kuno di permukaan tubuhnya, yang menyerap semua serangan. Baju besi kuno Yuan Long. Chang Mu tercengang saat melihat pemandangan ini. Mu Yun berdiri, menyekat tetesan darah dari sudut mulutnya, dan berkata sambil mencibir, "Kamu tidak memiliki harta yang paling berharga."